Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Aku hanya mengikuti perintah. Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Siapa? Kau pikir aku akan memberitahumu? Jieshan, Tolong aku. lepaskan Jieshan. Bocah, gerakan yang lumayan. Sayang sekali, kau tidak terlalu pintar. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi jika aku dengan lembut mengukir garis di wajahmu yang cantik? Apa yang kau lakukan? Takut sekarang. Beritahu kami di mana buku itu disembunyikan. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Lakukan saja, kalau begitu. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Aku sudah pasti pernah melihat pria ini sebelumnya. Jangan mendekat. Nona muda keluarga Shang ada di tanganku. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Anak buahmu telah diurus. Kau tidak bisa melarikan diri. Seorang sopir biasa. Ternyata seorang petarung yang terampil. Bagaimana kau tahu aku seorang sopir? Siapa kau? Mungkinkah dia? Ini adalah serangan mental yang telah lama hilang. Penjahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Jerat jiwa. Berhenti. Lepaskan, dia salah satu dari kita. Anak muda. Kau serius? Aku hampir kehilangan apa kau tahu itu. Jerat jiwa, mencakik layar saya sampai patah. Sang Jiankui paman ketiga Sang King tuan rumah keluarga Shang. Kukira Nona Shang telah diculik. Ternyata itu hanya permainan. Ini bukan permainan. Ini untuk Shang Qian, untuk menemukan petugas perlindungan jarak dekat. Anak muda. Selamat. Mulai hari ini, kau adalah pengawalku. Pengawal. Ya, selain menjadi pengawalku, kau juga akan menjadi pacarku di sebuah konferensi. Apa? Cantik. Ingin berkenalan. Apakah saya mengenal Anda? Tidak masalah, jika kau tidak mengenalku. Cukup aku yang mengenalmu. Nona Shang, Anda sepertinya mengenal saya dengan cukup baik. semua orang di sini. Siapa yang tidak kenal putri keluarga Shang? Nona Shang Qian. Anda cukup pandai merayu. Nona Shang, kupikir tempat ini agak terlalu ramai dan berisi. Bagaimana kalau kita mencari tempat yang lebih elegan untuk melanjutkan obrolan kita? Tuan Anda tidak salah mengira saya dengan gadis lubukan. Jika Anda orang seperti itu, saya sarankan Anda untuk tidak membuang waktu Anda untuk saya. Nona Shang, tahukah kau bahwa aku pergi sana? Bajingan. Maaf. Itu hanya salah bicara. Salah bicara. Liu Bin tuan muda dari keluarga Yu. Shang Qian. Aku tidak menyangka kau akan datang ke pertemuan pertukaran ini. Shang Qian. Kau tahu, aku selalu mengagumimu. Jika keluarga Yu kami dapat bergabung dengan keluarga Shang dalam pernikahan di dunia kuno ini, kurasa tidak ada orang berani menentang kita. Saya khawatir rencana Anda akan gagal. Gagal. Ini pacar saya, Jiang Long. Apel. Pacar. Kapan kau punya pacar? Halo, senang bertemu denganmu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau punya pacar? Pria yang baru datang itu tampak familiar. Apa kau mengenalnya? Kau tidak mengenalnya. Dia dari keluarga Gu. Kepala keluarga Yu saat ini. Putra tunggal Yu Shentian. Yu Bin. Jadi itu dia. Peringkat ketiga di antara keluarga Gu. Keluarga Yu. Bukankah begitu? Keluarga Yu selalu agresif. Ini akan menarik. Ayolah. Saya punya pacar, bukankah itu hal yang wajar? Siapa dia? Dia seorang pengawal. Seorang pengawal. Kau bercanda denganku kan? Apa salahnya menjadi pengawal? Seorang pengawal. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk minum di sini? Kusarankan kau untuk meninggalkan Shang Qian sesegera mungkin agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Apa salahnya menjadi seorang pengawal? Shang Qian sekarang adalah pacarku. Kau tidak punya kesempatan.
Bocah, lepaskan Sang Qian. Dia pacar saya, memeluk saya. Apakah ada yang salah dengan itu? Sang Qian, apa kau pikir sesepuh keluargamu akan menyetujui ini? Dia hanya seorang pengawal. Urusan saya bukan urusan Anda. Sang Qian, jangan bodoh. Keluargamu Xiang di antara keluarga Gu. Berada di bawah. Jadi bagaimana? Kau, Yu Bin. Siapa? Jangan impulsif. Tetua Hu, apa yang kau lakukan di sini? Aku seseorang yang menikmati tontonan yang bagus. Pertemuan pertukaran keluarga Gu. Pusing kepala The film keluarga. was translated 3 tahunan and ini, narrated by M. Aku Media. tak boleh melewatkannya. Benar sekali. Bagaimana? Kau masih mengejar Nona Xiang? Sayang sekali. Seorang pengawal rendahan telah mencurinya. Kukatakan Nona Xiang, mengapa kau tidak menyerah saja? Apa maksud Anda dengan itu, Tuan Ho? Dia jelas sopir pribadimu. Kaulah yang menjadikannya pacarmu kan? Anak ini seorang sopir. Ya. Setengah bulan yang lalu, aku mengunjungi keluarga Xiang yang mengemudi adalah pria ini. Aku mengerti. Jadi kau menemukan seorang sopir untuk menemani muka pertemuan pertukaran ini. Apa salahnya menjadi sopir? Itu tidak menghentikan kita untuk jatuh cinta. Baiklah, berhenti main-main. Setengah bulan yang lalu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Anak ini sangat menghormatimu. Aku tidak percaya. Seorang sopir belaka bisa dalam setengah bulan membuat seorang nona muda dari keluarga Gu jatuh cinta padanya. Ini jelas palsu. Katakan sesuatu untukku cepat. Bai Xiang. Baiklah, aku datang. Sang Qian, aku ada urusan. Aku akan segera kembali. Pada satu waktu, bagaimana kau bisa meninggalkanku seperti ini? Aku benar-benar ada urusan. Tunggu aku. Jiang Long kembali ke sini. Jadi ini pacarmu? Pengecut sekali. Sang Qian, Sang Qian berhenti minum. Kau meninggalkan. Sekarang, kau di sini untuk mengendalikan saya. Pengecut. kau masih belum melepaskannya? Kembali bersamaku. Pergi denganmu. Saya datang untuk menghadiri jamuan makan. Mengapa saya harus pergi denganmu? Kita bisa membicarakan apa saja saat kita kembali. Lepaskan Sang Qian. Seorang sopir rendahan. Berani bersikap kurang ajar. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pergi. Tidak perlu marah pada orang dengan status seperti ini. Itu tidak sepadan. Ayo kita minum. Baiklah, apa yang ingin kau katakan? Keluargamu dalam masalah. Jiang Long, saya pewaris keluarga Xiang. Jika terjadi sesuatu pada keluarga kami, bukankah saya akan tahu? Kau tidak percaya padaku. Kau baru saja memelukku. Apakah kau mencoba memanfaatkan saya? Apa yang kau pikirkan? Kau masih membuat alasan, menyebarkan desas-desus tentang keluarga saya. Percaya atau tidak, saya akan memecatmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya The film melihat was semuanya. translated Kau hanya and tidak ingin melihat. narrated by Saya M. diganggu Media. oleh Yu Bin. Bukan itu maksudku. Maksudku adalah, Baiklah. Begitu pertemuan pertukaran selesai, kau akan mengajukan pengunduran dirimu. apa? Aku tidak ingin melihatmu. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Jika detail spesifik dari serangan terhadap keluarga Zhang terungkap, itu pasti akan mengungkap identitas asliku. Ketika saatnya tiba, aku ingin untuk tinggal bersama keluarga Zhang lagi. Aku khawatir itu tidak mungkin. Kau menargetkanku sekarang. Aku akan memberimu pelajaran dulu. Aku akan memindahkanmu ke Departemen Kebersihan Perusahaan. Ada apa? Kenapa kau di sini sendirian? Sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Apa yang terjadi? Orang yang Anda minta saya awasi diserang. Markas rahasia keluarga Xiang diserang. Dokter 11 Cheng ditangkap. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Setengah jam yang lalu, itu terjadi. Apakah keluarga Xiang tahu? Pihak lain menanganinya dengan sangat teliti. Saat ini keluarga Xiang seharusnya tidak menyadarinya. Tuan Muda, haruskah kita mencari seseorang untuk memberitahu keluarga Xiang? Tidak. Dengan metode keluarga Xiang, mereka pasti akan melacaknya kembali kepadamu. Identitasmu istimewa. Kita tidak bisa mengambil risiko. Apa yang harus kita lakukan? Cari saja seseorang untuk membuat pengalihan. Ya.
Halo, seseorang dari keluarga Hong. Siapa kau? Si Cheng, dokter keluarga Xiang. Kenapa kau menangkapku? Dr. Ji. Mengundangmu ke sini dengan cara ini agak tiba-tiba. Aku bahkan tidak mengenalmu. Nah, sekarang kau tahu. Tapi, kau menggunakan metode ini untuk membuatku bertemu denganmu apa karena sebenarnya aku mencari Dr. Ji untuk membahas proposisi bisnis. Bisnis apa? Ini tentang hasil penelitian farmasi yang telah kau kerjakan selama beberapa tahun. Hasil penelitian. Kau salah perhitungan. Aku tidak akan mengkhianati keluarga Xiang. Berkhianat. Dr. Ziyi, kau bercanda. Nama keluargamu adalah Ziyi, bukan Xiang? Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang pengkhianatan? Tidak peduli apa yang kau katakan, aku sama sekali tidak akan mengkhianati keluarga Xiang. Jangan terlalu mutlak. Apapun yang ditawarkan keluarga Xiang kepadamu, aku bisa menggandakannya, bahkan lebih. Aku berdedikasi pada penelitianku. Aku tidak membutuhkan harta benda. Kau mungkin tidak membutuhkannya, tetapi keluargamu membutuhkannya. Istri dan anak-anakmu. Mereka membutuhkan kehidupan yang berkualitas. Pikirkanlah. Hong Lu dari keluarga Hong. Kau sulit ditemukan. Kau, siapa kau? Bagaimana kau bisa di sini? Apa yang anak itu lakukan? Dia biasanya tidak banyak bicara. Halo paman ketiga. Apa? Lembaga penelitian dihancurkan. Dan Dr. Zikin hilang. And narrated by M Media. Dan siapa kau? Jangan khawatir. Aku pengawal Nona Xiang. Aku di sini untuk melindungimu. Kali ini. Untung kau datang tepat waktu. Terima kasih banyak. Dr. Ziyi, jika kau benar-benar berterima kasih, aku ingin meminta bantuanmu. Ada apa? Selama itu dalam kekuatanku, aku tidak akan ragu untuk membantu. Aku ingin kau merahasiakan fakta bahwa aku menyelamatkanmu. Rahasiakan ini. Ya, Ini. setiap orang punya rahasia. Aku hanya meminta Dr. Ziyi untuk melakukan satu bantuan ini untukku. Tolong Dr. Ziyi, berjanjilah padaku. Direktur yang Anda ingin bertemu saya. Jika tidak ada lagi Direktur Xiang, aku akan pergi keluar. Jangan terburu-buru. Bukankah kau bilang ada orang misterius yang terlibat? Tunggu sebentar. Biarkan saya menangani sesuatu yang lain dulu. Baiklah. Jiang Long, tentang apa yang kukatakan padamu kemarin. Apakah kau lupa? Ada apa? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menyerahkan surat pengunduran dirimu dan keluar? Mengapa kau belum melakukan apa-apa? Direktur yang saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Bisakah Anda mempertimbangkan kembali? Apakah begitu caramu meminta bantuan? Maksud Direktur Xiang adalah masih ada kesempatan. Bukannya saya menyimpan dendam, tetapi berdasarkan penampilanmu kemarin, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawal. Departemen kebersihan kami kebetulan membutuhkan seseorang untuk membersihkan toilet. Jika kau tidak mau mengajukan pengunduran dirimu, kau bisa mulai sekarang. Jika kau melakukan pekerjaan dengan baik, saya bahkan mungkin mempromosikanmu menjadi kepala toilet. Aku belum bisa meninggalkan keluarga Xiang. Baiklah, aku akan menanggungnya. Baiklah, aku setuju. Anak muda. Membuat kesalahan dan bersikap impulsif itu bisa dimengerti, tapi kau harus membayar harga atas impulsifmu. Percayalah, aku memperhatikanmu. Tunggu sebentar. Dr. Ziyi ingin mengatakan sesuatu. Direktur Xiang, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Orang misterius itu adalah dia. Jiang Long, Dr. Ziyi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk merahasiakan ini? Tuan Jia. Setelah semua yang kau lakukan, tidak hanya kau tidak dihargai, tetapi kau disuruh membersihkan toilet. Dedikasimu mengagumkan. Dan aku menghormatimu untuk itu. Tapi seseorang harus punya hati nurani. Kau menyelamatkan hidupku. Masalah ini, aku harus menjelaskannya kepada Direktur Xiang. apakah kau yakin? Itu dia. Direktur Xiang, aku tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Orang misterius. Dia bilang sesuatu terjadi pada keluarga kami.
Ini menjelaskan semuanya. Hanya masalah ini, bagaimana dia tahu? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini? Paman, ketiga ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Jianglong sendirian. Baiklah Dr. Ji. Mari kita diskusikan pemulihan lembaga penelitian. Jianglong sudah pergi sekarang. Kau bisa memberitahuku sekarang. Bagaimana kau tahu sesuatu akan terjadi pada keluarga Xiang kami? Saat itu aku punya teman sekelas yang merupakan seorang fotografer. Lalu hari itu, dia kebetulan menerbangkan drone-nya di sana dan merekamnya. Dia tahu aku bekerja untuk keluarga Xiang, jadi dia menelponku. Itu alasan yang bagus. Tapi, aku ingin tahu, apakah ada satu hal yang kau lakukan? Apa? Bukti kejahatan keluarga Hong dikirim secara anonim ke polisi. Sekarang keluarga Hong telah jatuh. Aku tidak tahu tentang itu. Apa kau tahu tentang itu? Kau bercanda, Nona Xiang. Aku tidak melakukannya. Kau bisa menyelamatkan Dr. Ziyi sendirian dan mengumpulkan beberapa bukti kriminal. Seharusnya tidak terlalu sulit. Kau salah paham. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ini juga hal yang besar. Mengumpulkan bukti membutuhkan tenaga. Seharusnya bukan kau. Benar. Ngomong-ngomong Jianglong, aku punya beberapa kesalahpahaman tentangmu kemarin. Aku sekarang mencabut hukuman transfermu. Maukah kau kembali dan menjadi pengawalku? Aku hanya seorang pekerja. Apapun yang dikatakan bos aku lakukan. Betul. Tapi kau sebaiknya tidak menyembunyikan apapun dariku. Keluarga Hong adalah keluarga Guo. Hubungan mereka dan koneksi sangat luas. Bahkan jika keluarga Hong jatuh, orang-orang mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi jika masalah ini benar-benar ada hubungannya denganmu, kau sebaiknya memberitahuku sekarang. Dengan begitu aku bisa menangani apa yang terjadi selanjutnya. Itu benar-benar bukan aku. Karena kau bilang begitu, maka kembalilah ke posisimu. Ya, Saya tidak mengerti. Saya dan keluarga Ling belum pernah berbisnis bersama. Atas kejatuhan keluarga Hong, seseorang harus bertanggung jawab. Apa hubungannya ini dengan keluarga Hong? Dan saya? Apa hubungannya? Apa hubungannya ini dengan keluarga Hong? Keluarga Hong dan keluarga Lingku memiliki urusan bisnis 10 miliar. Kau menghancurkan semuanya. Tidak hanya keluarga Hong yang jatuh, tapi sekarang kami juga kehilangan segalanya. Nona Ling, ini sofisme. Keluarga Hong melanggar hukum. Dan tentu saja, mereka harus menghadapi konsekuensi hukum. Bahkan jika saya tidak menyerahkan bukti, orang lain akan melakukannya. Aku tidak peduli dengan urusan orang lain. Namun, karena Tuan Bai melakukan ini, kau harus membayar harganya. Apa maksudmu dengan itu? Karena Tuan Bai tidak bekerja sama, maka aku hanya bisa mengundang Tuan Bai ke suatu tempat. Apa yang kau coba lakukan? Tuan Bai, jika Anda setuju sekarang untuk mengganti kerugian keluarga Ling, kita masih bisa bicara. Saya tidak pernah berkompromi dengan bajingan. Kau bisa melupakannya. Kalau begitu jangan salahkan saya, karena bersikap kejam. Apa yang kau tunggu? berhenti. Bai Xiang memberi hormat. Tidak perlu sungkan. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kau pikir kau siapa? Kenapa kau ikut campur urusanku? Siapa aku? Bukan urusanmu. Jika kau akan menggertak Tuan Bai, kau harus melewatiku, Jianglong. Jinglong. Tidak ada orang dengan nama itu di kota Zhonggu. Sepertinya, keluarga Gue juga tidak The film was mengenalmu. translated and Keluarga-keluarga narrated gue. by M Aku Media. tidak peduli tentang mereka. Jinglong. Kau terlalu menyombongkan diri, bukankah kau juga? Aku tidak percaya. Lumayan sekali. Ajiu, giliranmu. Apa yang kau lakukan padanya? Jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Kau benar-benar sesuatu. Keahlian yang mengesankan. Pernah berpikir tentang menjadi pengawalku. Kau baru saja merundung temanku. Dan sekarang kau ingin aku menjadi pengawalmu. Dia adalah dia. Kami adalah kami.
Tidak tertarik. Mereka semua berpura-pura mati di tanah. Aroma seorang perawan memabukkan. Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Apakah kau tahu keluarga Hong? Apa kau dari keluarga Hong? Tepat. Aku adalah anak haram kepala. Keluarga Hong Lin. Hong Lin. Meskipun aku tidak ada di silsilah keluarga Hong, tapi di nadiku, darah keluarga Hong masih mengalir. Keluarga Mushang menjatuhkan keluarga Hong kami. Hari ini, kau akan menanggung akibatnya. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin mempermalukanmu. Aku menghina. Kau benar-benar menjijikan. Lepaskan aku. Lepaskan. Baiklah. Kau harus membiarkan aku bersenang-senang dulu. Aku akan melepaskanmu. Halo, Hong Lin. Aku peringatkan kau, Shanqian adalah wanitaku. Jangan main-main. Kenapa kau menyuruhku menculiknya? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Itu saja. Baiklah. Daging di bibirku hilang. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menelpon si tua bangkas yang Jiankui dan katakan padanya untuk menyiapkan 10 miliar untuk tebusannya. Apa? Kau ingin memeras keluarga Xiang kami? Kau bisa melupakan... Tuan Shang, bagaimana dengan pernikahan saya dengan Shang Qian? Halo, ini Xiang Jiankui. Ini siapa? Apel. Kau siapa? Apa yang ingin kau lakukan pada Shang Qian? Pak tua, kau punya waktu setengah hari untuk mengumpulkan 1 miliar dan transfer ke rekening yang saya tunjuk. Kalau tidak, kau, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan pada Shang Qian? Halo. Ada apa? Shang Qian telah dikulit. Siapa yang begitu berani menculik putri keluarga Shang? Panggilan berakhir. Sebelum mereka selesai, sebelum penculikan, apakah ada tanda-tanda dari rekaman pengawasan? Dia dan Jianglong muncul di tempat yang sama. Mungkinkah Jianglong yang berada di balik ini? Kurasa tidak. Jianglong adalah satu-satunya yang pernah diuji keluarga Shang kita. Dia tidak mungkin. Tuan Shang, Anda tidak bisa memastikannya. Saya pikir 8 dari 10. Terkait dengan anak ini. Baiklah, saya akan tangani ini. Keberadaan Nona Shang? Biarkan saja untuk saya Yubin yang menanganinya. Bagaimana bisa saya membiarkan Anda melakukan itu? Jangan sebutkan itu Tuan Shang. Kami keluarga Gu. Semuanya saling terhubung. Halo. Katakan padaku, mungkin keluarga Ling yang menculik Nona Shang. Benar. Jangan lihat, mengemudi. Nona Ling Qiu, apakah itu kau? Sopir kecil. Kau benar-benar mengingatku. Nona Ling Qiu. Kita tidak punya masalah. Mengapa kau terus menargetkanku? Jangan berpura-pura bodoh denganku. Kamu dan Bai Xiang menjatuhkan keluarga Hong bersama. Yang memotong salah satu lengan keluarga Ling kami. Keluarga Ling kami tidak mudah diajak bicara. Nona Ling, aku ada urusan. Silakan saja. Dengarkan sopir kecil. Tahukah kau, aku di sini untuk membantu menyelesaikan masalahmu. Maksudmu situasi Nona Shang? Kau tidak bodoh. The film was translated and narrated by M Media. Saudara Bin. Sopir itu lolos.
Kalian semua orang bodoh yang tidak berguna. Yang kalian lakukan hanyalah makan dan minum. Apalagi yang bisa dilakukan? Bos, drama pahlawan menyelamatkan si cantik dimulai. Kita harus pergi. Benar. Tak bisa meninggalkan pertunjukan di tengah jalan. Ada yang salah. Si cantik. Aku di sini. Ayo pergi. Apa? Kau ingin memeras keluarga Xiang kami? Kau tidak bisa. Nora Xiang? Tergantung. Bobotmu di keluarga Xiang? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika paman ketigamu bersedia membayar 1 miliar untuk menebusmu, kau akan menghabiskan malam denganku. Jika dia tidak mau, aku akan menghabiskan malam denganmu. Bagaimana? Aku menghina, tak tahu malu. Kau akan mendapatkan balasanmu. Pembalasan. Di mana pembalasannya? Siapa kau? Yubin, tolong aku. Pelan-pelan. Tunggu aku di sini. Baiklah. Apakah aku terlalu terlambat? Yubin ini, apa yang dia lakukan? Menyamar sebagai seseorang dari keluarga Hong untuk bekerja sama dengannya, menangkap seorang gadis. Pada akhirnya, dia masih membiarkannya lolos. Sayang sekali. Siapa kau? Yubin, apa yang kau lakukan membawaku ke sini? Xiang Qian. Penculik itu membuatmu menderita. Aku mengkhawatirkanmu, menderita trauma psikologis. Aku sengaja mengatur ini untukmu. Hanya kita berdua. Tentu saja. Aku punya perasaan. Tempat ini, sepertinya kau mengaturnya sebelumnya. Jika berbicara tentang cinta, waktu adalah rintangan terbesar. Perasaanku. Kau harus mengerti. Yubin, meskipun kau penyelamatku, tapi kita berdua tidak mungkin. Aku tidak punya perasaan untukmu. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Karena kau di sini, minumlah dulu sebelum pergi. Xiang Qian. Ku dengar. Keluarga Gu akan mengadakan kompetisi ahli medis. Kali ini keluargamu Xiang, siapa yang kalian kirim? Apa? Sekarang kau, apa kau tertarik dengan ini sekarang? Keluarga Yu kami, meskipun bukan keluarga medis. Tapi acara besar keluarga Gu. Tentu saja kita tidak boleh melewatkannya. Keluarga Xiang kami, dokter terbaik saat ini, adalah paman ketiga. Paman ketigamu, lagi pula dia dari generasi tua. Kali ini seharusnya generasi muda, talenta muda. Anggur The film ini, was translated and narrated by M Media. Sayang, kau milikku hari ini. Pergi. kau bisa pergi tanpa khawatir.
Aku sudah memberitahu wartawan. Mereka akan berada di sini dalam 5 menit. Matikan lampunya. Ini pasti pengalaman yang luar biasa. Sayangku, aku di sini. Keluar. Jangan rekam. Berhenti merekam dan keluar. Bagaimana aku sampai di sini? Aku akan mengantarmu pulang. Bukankah aku sedang makan malam? Kapan kau tiba? Tidak. Aku bilang 2 hari terakhir ini. Apa yang telah kau lakukan? Kau seorang pengawal, dan yang benar-benar tidak kompeten. Kau masih berani membicarakan ini. Kau diculik pagi ini, dan dibawa pergi sore ini. Sekarang kau makan malam dengan cahaya lilin. Apa kau tahu berapa banyak orang yang mengkhawatirkanmu? Bagaimana kau tahu? Jawab aku. Bagaimana kau tahu? Mengejutkan. Tuan Yu terlihat di hotel cinta dengan seorang pria skandal atau penurunan moral. Semua yang kau katakan ternyata benar. Yubin itu, dia benar-benar memberiku obat dan mencoba memperkosaku. Untungnya aku datang tepat waktu. Dan mencegah bencana. Bagaimana dengan Hong Lin? Aku ingin bertemu dengannya. Aku perlu memastikannya dengannya secara langsung. Ikut aku. Dia terlihat tidak sehat. Sepertinya dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Nona Siang, tolong lepaskan aku. Jika kau melepaskanku, aku akan memberitahumu semuanya. Lalu katakan padaku, kenapa kau menculikku? Itu Yubin. Dia yang mengatur semuanya. Apa? Yubin? Ya, Memang benar dia. ya. Ada apa? Apa yang lucu? Tuan Wu tua, dari keluarga Guo, hampir ke surga. Mereka datang memohon kepada keluarga Xiang kita. Paman ketiga mengusir mereka. Mengapa? Karena Tuan Wu tua terlibat dalam pembunuhan kakakku. Bukankah mereka bilang Sang Gisi di dunia ini tidak ada yang tahu masa lalunya lagi? Jika Tuan Wu tua dapat diselamatkan, bisakah aku mempelajari sesuatu tentang kehidupan Sang Gisi? Kau melamunkan apa? Nona Sang, aku sedang berpikir. Biar ku bilang, kau masih pacarku kan? Panggil saja aku Xiang Qian. Nona Sang Qian, bolehkah aku meminta cuti? Waktu istirahat. Sedikit urusan pribadi. Baiklah, tapi kalau kau ada masalah beritahu aku. Baiklah. Aku punya firasat. Jiang Long bertingkah aneh hari ini. Tuan Bai, tolong. Cari cara untuk menyelamatkan ayahku. Tuan Wu, apa yang kau lakukan? Tuan Bai, Anda adalah orang terkaya di kota Xionggu. The Sangat film was dihormati. translated Kami and tidak bisa narrated mendapatkan by M bantuan dari Media. keluarga Zhan atau Lim. Tetapi Anda bisa mencoba. Apa kau tidak ingat ketika kau masih kecil? Ayahku bahkan pernah menggendongmu. Wu tahu bukannya aku tidak akan membantu. Tapi jika keluarga Lim dan Shang, bahkan keluargamu Wu tidak bisa memindahkan mereka, seberapa besar pengaruh yang mungkin kumiliki? Jika mereka tidak mau pergi, aku bisa. Kakak kedua, ini adalah tabib sakti yang kutemukan untuk mengobati ayah. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tuan Jiang, cepat ikut aku untuk menemui ayahku. Silakan lewat sini. Tuan Wu tua,
Tunggu sebentar. Bolehkah aku bertanya, siapa Anda? Sui Junshan dari kota Shanghai. Jadi Anda, ahli medis terkenal nasional. Sui Junshan. Sou Junshan dari kota Shanghai. Yang asli. Memang aku Sui Junshan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Beberapa waktu lalu Anda mengirim seseorang untuk menemukanku. Kebetulan aku sedang pergi. Untungnya aku tiba tepat waktu. Tepat waktu. Dengan adanya Tuan Shou di sini, sepertinya penyakit ayahku sudah stabil. Anak muda, jangan bicara terlalu cepat. Kau harus tahu, selalu ada gunung dan langit yang lebih besar di luar sana. Di atasku, masih banyak ahli. Benar. Anak muda ini terlihat familiar. Aku hanya orang biasa. Bernama Jianlong. Tidak kau seharusnya. Dari keluarga Shang, aku pernah melihatmu di kediaman Shang. Ingatan orang tua ini sangat bagus. Benar-benar kau. Jadi kau dari keluarga Shang? Tuan Shou, Anda pasti salah. Ini teman Bai Xian yang sedang melewati kota Shonggu. Aku Shou semakin tua, dengan banyak kekurangan. Tetapi satu kebaikanku adalah ingatan yang sempurna. Dia adalah sopir kecil keluarga Shang? Apel, sopir keluarga Shang? Tidak salah. Ingatan Tuan Shou sungguh luar biasa. Saya hanya seorang sopir untuk keluarga Shang. Karena Tuan Jiang adalah sopir keluarga Shang? Mengapa menipuku dan datang untuk menemui ayahku untuk berobat? Tuan Wu, Anda salah paham. Pertama-tama saya adalah teman Bai Xian. Kedua, saya tidak tinggal di kota Shonggu. Bekerja sebagai sopir untuk keluarga Shang adalah karena kebutuhan. Bukankah itu juga untuk meminta? Keluarga Shang untuk merawat Tuan Wu tua. Ini, Saya datang ke sini kali ini memang untuk merawat Tuan tua. Apakah kamu percaya atau tidak? Terserah. Kal, kurasa Tuan Jiang ini bukan orang jahat. Jika dia tahu obat, mengapa tidak membiarkan dia menemui ayah? Kakak kedua kau dengar dia. Dia hanya sopir keluarga Shang? Apa kau yakin ingin menahannya di sini? Bukankah Tuan Shou di sini? Bagaimana mungkin ada yang salah? Tepatnya dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa salah. Omong-omong Tuan Jiang, keluarga Wu kami belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Terlepas dari keterampilan medis Anda, mengapa kau tiba-tiba datang ke keluarga Wu kami? Mungkinkah kau dikirim oleh seseorang? Tuan Wu, Anda bercanda. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa memerintah saya. Anak muda, jangan menyombongkan diri. Apa kau pikir ini kompetisi debat? The film was Melalui pengamatan translated awal. and narrated by M Media. Tuan Wu tua 5 tahun yang lalu. Seharusnya telah dipasangi pin baja di tulang belakang bagian bawahnya dan kaki kiri yang retak. Serta demensia pikun yang parah. Bagaimana kau tahu itu? Pergi saja ke rumah sakit dan periksa. Rekam medis Tuan Wu tua akan memberitahunya segalanya. Pagi ini Tuan Wu tua makan bubur millet untuk sarapan. Dan dia muntah. Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana kau tahu itu? Beberapa orang pasti akan mengatakan bahwa saya memeriksa resep keluarga bukan. Sopir kecil, apa kau berbicara tentang aku? Ya, saya sedang berbicara tentang Anda. Kau, Tuan Shou. Sepertinya Tuan Jiang memang tahu obat. Jika itu masalahnya, maka biarkan sopir kecil ini mengobati Tuan tua. Tuan Wu, bolehkah saya mulai? Mengobati penyakit bukanlah permainan anak-anak. Jika Tuan Jiang benar-benar memiliki kemampuan penyembuhan yang ajaib, maka kau akan menjadi dermawan keluarga Wu kami. Anda terlalu baik, Tuan Wu. Tujuan saya di sini adalah untuk merawat Tuan Wu tua. Baiklah. Tolong obati ayahku. Kau pergi kemana hari ini? Bukankah sudah kubilang, mengurus beberapa urusan pribadi? Urusan pribadi. Kau pergi ke kediamanmu untuk minum teh kan? Kau mengikutiku. Aku hanya peduli dengan kualitas hidup bawahanku. Lagi pula, kau tahu betul bahwa keluarga Xiang kita dan keluarga Wu tidak pernah berinteraksi. Namun kau pergi ke rumah mereka. Apa maksudmu? Apa kau mencoba membelot ke musuh? Membelot ke musuh. Nona Zhang, tuduhan itu terlalu serius. Aku tak tahan. Sebaiknya kau jelaskan ini padaku dengan jelas hari ini. Kalau tidak, ini belum selesai. Maukah kau percaya padaku jika aku katakan yang sebenarnya? Aku punya penilaian sendiri.
Sebenarnya, aku baru saja pergi ke kediaman Wu untuk merawat orang tua itu. Tidak ada yang lain. Aku ingin tahu kenapa. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Selain keluargamu, juga memiliki prinsip medis ini kan? Nora, ada yang salah. Masalah. Sang Haibo, apakah kau dari keluarga Shang, paman ketiga? Aku belum diusir dari ruang leluhur. Jadi mengapa aku bukan seorang Shang? Bagaimana kemampuan medis Anda? Tidakkah kau tahu sendiri? Mengapa kau bersaing dengan Shang Qian? Slot kompetisi medis, paman ketiga. Lihat. Aku juga anggota keluarga. Baiklah, jangan biarkan aku berpartisipasi dalam kompetisi. Aku sedang mengerjakan sebuah proyek sekarang. Investasikan 2 miliar padaku. Bantu aku. 2 miliar. Mengapa kau tidak mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat? Hal-hal ini bisa ditunda untuk nanti. Urusan yang dihadapi ini lebih penting. Berikan padaku sesegera mungkin. Aku sedang terburu-buru untuk memulai proyek. Pergi dari sini. Aku memanggilmu paman ketiga untuk menghormati. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sang Haibo, apa yang kau coba lakukan? Lakukan apa? Orang tua, jika kau tidak memberiku uang hari ini, aku akan melemparmu dari sini. Kau. Siang Haibo, lepaskan. Jalang kau berani memukulku. Sakit. Lepaskan aku. Sopir bau. Siapa yang kau sebut bau? Berbicara tentang diriku sendiri. Lepaskan. Nak, aku akan mengingatmu. Jangan biarkan aku menangkapmu nanti. Bagus. Aku akan menunggumu. Paman ketiga, kau baik-baik saja. Untungnya kau datang tepat waktu. Kalau tidak, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Sang Haibo ini, dia tidak seperti ini sebelumnya. Orang berubah. Hanya saja tidak tahu bagaimana dia menjadi seperti ini. Shang Qian, kompetisi medis akan segera diadakan. Kau harus kembali dan bersiap. Ya, paman ketiga. Apa yang kau lakukan? Nora Shang, silakan ikut kami. Shang Qian pakai tangga. Aku yang akan menangani ini. Hati-hati. Jangan khawatirkan aku. Kompetisi penilaian keterampilan medis keluarga seni keluarga tradisional. Berpartisipasi dalam kompetisi medis ini adalah keluarga Ling. Ling Qiu. Bagus. Baiklah. Keluarga Fan. Fan Xian. Dan kemudian ada seseorang dari luar keluarga Gu. Bakat luar biasa di bidang medis. Shuang Don. Siapa Shuang Dong ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini? Kau tidak tahu kan? Orang ini adalah putra Presiden Majelis Nasional, Shuang Gui. Kura-kura tua Shuang Gui itu, mengapa tidak mengatakan itu anaknya sendiri? Dan selesai dengan itu, masih bertele-tele. Kontestan terakhir adalah keluarga Shang, Shang Qian. Nora Shang mungkin ditahan, tapi itu tidak masalah. Kita akan menunggu sebentar. Keluarga yang benar-benar sombong. Membuat semua orang di tempat tersebut menunggunya sendirian. Menganggap kompetisi medis sebagai lelucon. Mungkin tidak begitu pandai dalam pengobatan. Ada apa dengan Shang Qian? Benar. Semuanya. Keluarga Shang terlalu arogan. Aku sarankan kita mendiskualifikasi Shang Qian. Ya, diskualifikasi dia. Saya setuju untuk mendiskualifikasi. Layakan Jiang Qian untuk berkompetisi. Waktunya belum tiba. Kau membatalkan kualifikasi partisipasi orang lain. Aturan adalah dimaksudkan untuk dilanggar sesuka hati. Ini tepat pada jamnya sekarang. Menurut aturan, kedatangan Nona Shang tepat waktu. Jadi proposal Anda agak di luar konteks. Paman ketiga. Kompetisi ini dari koleksi besar, ringkasan seni medis Tiongkok saya, hingga detail terkecil.
dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengenalan objek dan identifikasi instrumen. Saudara, tolong lepaskan aku. Aku punya ibu berusia 80 tahun. Berhenti. Mengocel. Katakan siapa dalangnya. Ini adalah perselisihan internal dalam keluarga Shang. Ini bukan urusan kita. Katakan dengan jelas. Adalah Shang Haibo. Sang Haibo. Bajingan itu lagi. Aku tidak akan melepaskannya. Kau yakin ingin pergi ke pasar barang antik? Aku harus pergi untuk menghilangkan kutukan keluarga. Kalau tidak pada akhirnya, seperti ayahku. Keluarga ini akan lenyap. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, cepatlah kembali menikah dan punya anak untukku. Melanjutkan garis keturunan keluarga kita adalah hal yang terpenting. Menikah dan punya anak. Apakah kau ingin mereka mati muda di masa jayanya? Hari demi hari seperti ini, kapan akan berakhir? Kau hanya perlu menemukan metode pengobatan Xiang Yizi untuk memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Dulu aku juga diobati oleh Xiang Yizi. Hanya dengan begitu bisa mematahkan kutukan pada diriku. Sayang sekali Xiang Yizi, dia. Jangan khawatir, aku tahu dia telah berbaik hati kepada keluarga kita. Aku tidak akan melakukan apapun kepada keluarganya. Kalau begitu pergilah. Hati-hati paman kedua. Di usiamu ini, kekuatan kutukan akan semakin cepat. Kau perlu mengambil tindakan pencegahan sebelumnya untuk menghindari situasi yang tidak terkendali. Barang-barangnya baru tiba hari ini. Diantar oleh 2 pemuda. Itu laki-laki. Terlihat kuat dan sehat. Bagus The film sekali. was translated and narrated by M Media. Kau menginginkannya sekarang? Dia baru saja tiba. Aku bahkan belum sempat untuk memeriksa golongan darahnya. Kenapa terburu-buru? Baiklah, tunggu sebentar. Anak muda. Dalam hidup ini, siklus hidup dan mati hanyalah masalah waktu. Biar ku periksa golongan darahmu dan ambil apa yang dibutuhkan, maka kau akan bebas. Semoga kau mendapatkan kehidupan selanjutnya yang baik. Bagaimana mungkin? Darahmu emas. Di mana 2 lainnya? Ya. Anak muda. Orang yang kau cari. Di sini. Anak ini aneh. Darah ini emas. Aku melihat matanya barusan. Aku pusing. Orang ini, dia monster. Tidak becus. Bilang saja kau tidak becus. Jangan lakukan hal yang tidak berguna ini. Ya, kau benar memarahiku. Anak muda, kau terlihat agak istimewa. Kemarilah. Seseorang benar-benar lolos. Tangkap dia. Teman sekelas lama. Menurut pertandingan kedua, Nona Lingqiu 97 poin. Nona Shangqian 98 poin. Bagus. Aku tahu aku memilih orang yang tepat. Orang tua. Akan kubiarkan kau bangga sebentar. Kau akan mendapatkan balasannya. Tuan ke-8. Cukup sombong. Taipan, kami hanya mencoba mencari nafkah. Memperdagangkan manusia dan organ. Kau sebut itu mencari nafkah. Kami benar-benar tidak berdaya. Lihatlah seseorang sepertiku. Bagaimana mungkin aku bisa menjalankan yang begitu besar rantai industri? Melihat penampilan pria ini, seharusnya dia tidak berbohong. Karena aku telah mengalami ini hari ini. Aku harus sampai ke dasar ini. Cari tahu. Kau boleh memperlakukanku seperti sampah, dan biarkan aku pergi. Aku akan membakar dupa untukmu setiap tahun. Membuatkan tablet panjang umur untukmu. Mengutukku sampai mati. Aku hanya bicara omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Hentikan omong kosongnya. Katakan siapa yang mengirimmu. Itu Yubin. Itu dia. Keluarga Yu dari keluarga Gu. Yubin. Betul, itu dia.
Baiklah. Bajingan tak berperasaan ini. Aku. Lupakan saja. Tidak ada yang bisa kulakukan. Anak ini yang melakukan semuanya. Taipan, selama kau membiarkanku pergi, apapun yang ingin kau lakukan di masa depan, beritahu saja aku. Aku menyuruhmu untuk membunuh Liu Bin. Beraninya kau. Hal ini. Baiklah, jangan bertele-tele. Katakan padaku, apa yang mereka lakukan? Aku tahu ini. Keduanya adalah anak buah Xiang Haibo. Xiang Haibo menyuruhnya untuk mengurus Nona Xiang Qian. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu kompetisi keterampilan medis hari ini. Sialan. Kau sia-siakan. Selama ini aku mengirim kau ke luar negeri. Apa kau belajar dengan percuma? Ayah, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Aku tidak bisa menyaingi Jiang Qian dan Ling Qiu. Sekarang kau bahkan membuatku malu. Sudahlah, pulang saja. Jangan berkeliaran di sini. Baiklah, aku akan pulang. Sekarang di babak final adalah Nona Xiang Qian dari keluarga Xiang dan Nona Ling Qiu dari keluarga Lin. Kompetisi keterampilan medis ini sudah cukup menegangkan. Tak disangka keduanya mahir dalam diagnosa denyut nadi benang sutra yang telah lama hilang. Sungguh menakjubkan. The film was translated and narrated by M Media. Xiang Qian ada apa denganmu, suster? Dia kelelahan. Bagaimana bisa terjadi? Kalau begitu, Direktur Xiang, apakah keluarga Xiang Anda ingin menghentikan kompetisi? Tidak bisa dihentikan. Tapi Nona Xiang? Kalau begitu gunakan catatan diagnosa Xiang Qian ini untuk membuat keputusan. Saya setuju dengan keputusan Direktur Xiang karena semua orang bilang begitu. Kalau begitu saya. Aku tidak setuju. Siapa dia? Omong besar sekali. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya. Sepertinya sopir. Nona Xiang? Apel. Sopir rendahan. Berani ikut campur dalam acara seperti ini. Tidak takut mempermalukan dirinya sendiri. Mana petugas keamanan? Usir dia. Anak ini sudah gila. Acara sepenting ini. Apa yang dia lakukan di sini? Tapi lagi pula, ada baiknya dia menjaga Xiang Qian. Tidak sopan. Tidakkah kau tahu orang di hadap ANM? Ini juga seorang ahli medis. Kukatakan Shou tua. Orang ini, saya sudah melihatnya lebih dari sekali. Dia sepertinya sopir keluarga Xiang. Bagaimana mungkin dia seorang ahli medis? Tuan Hu benar. Jianglong memang sopir keluarga Xiang kami. Apa yang kau tahu? Dulu aku ingin menjadikan guru Jiang sebagai guruku, dan dia tidak setuju, dan kau masih di sini. Bicara begitu lancang. Bagaimana mungkin? Chu tua, hentikan omong kosongmu. Jianglong adalah salah satu dari keluarga Xiang kami. Aku yang paling tahu. Jianglong, apa yang kau lakukan? Jika aku datang sesaat kemudian, Xiang Qian pasti sudah menjadi mayat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia hanya kelelahan. Ini benar-benar keracunan. Chu tua, kau pasti salah. Aku sendiri yang memeriksa nadinya. Apa kau meragukan keahlianku atau apa? Xuan Gui, ada apa? Bagaimana aku tahu? Ini tempatmu, dan semua yang terjadi di sini. Kau bertanggung jawab penuh atas acara ini. Apa yang terjadi padaku? Kau telah diracuni. Untung aku datang tepat waktu. Kau menyelamatkanku lagi. Ada apa dengan ekspresinya? Apakah dia tidak menyukaiku atau berpikir statusnya tidak cocok denganku? Karena Nona Xiang sudah bangun. Lanjutkan kompetisi. Xiang Qian, bagaimana menurutmu? Aku baik-baik saja. Ayo lanjutkan. Baguslah. Xiang Qian, jangan khawatir. Apapun hasilnya, aku akan mengusut tuntas masalah ini. Catatan diagnosa. Kedua nona muda ini, meskipun sedikit berbeda, hampir tepat menggambarkan anomali fisik pasien. Namun, jika kita harus menentukan pemenang. Tunggu. Aku baru saja pingsan. Ada satu detail penting yang hilang. Item terakhir. Tepatnya, ini tentang jenis kelamin pasien ini. Lanjutkan. Pasien ini perempuan. Dan hamil. Sepertinya kembar. Bagaimana mungkin? Orang itu tadi jelas kuat dan tegap.
dengan sifat yang berapi-api. Bagaimana mungkin dia seorang wanita? Keahlian medis keluarga Shang sungguh tak tertandingi. Maman, pasien itu adalah seorang wanita muda yang mengandung anak kembar. Saya nyatakan, pemenang kompetisi ini adalah Shang Qian dari keluarga Shang. Bagus. Orang, lihat siapa itu? Teman-teman lama, bagaimana kabar kalian selama ini? Primadona kampus masih mempesona. Wang Heming seumur hidup ini menjadi teman sekelas The Shang film was Qian translated and adalah sesuatu narrated yang by bisa M kubanggakan Media. selamanya. Bukankah itu jelas? Semua orang akan mengatakan itu. Ini bukan tentang kemampuannya sendiri, hanya keberuntungan dalam reinkarnasi. Liang Xiaomei bukannya ingin merusak suasana, tapi aku selalu ingin bereinkarnasi sebagai wanita. Tapi aku tak seberuntung itu. Entah Aisyah atau kodok. Manusia ya, semua sudah ditakdirkan. Tak heran, reinkarnasi adalah sebuah keahlian. Mengapa kalian semua ada di sini? Begitu awal, kami juga baru sampai. Namun, kau tampak memukau hari ini, Jiang Qian. Kau terlihat cantik juga, Jiang Qian. Kau tak pernah memuji orang seperti ini. Tapi sekarang melihatmu, auramu telah berubah. Rasanya kau telah menjadi orang yang berbeda. Betul sekali. Aku juga berpikir begitu. Kau tidak sedingin dulu. Kau menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Kita satu sekolah dulu. Sekarang, kau pasti berbeda dari sebelumnya. Aku memperhatikan dahimu yang penuh. Wajah merona. Dan kepribadian yang berubah. Hanya ada satu penjelasan. Sejak kapan kau belajar membaca wajah? Lalu beritahu kami, apa yang terjadi dengan Jiang Qian? Sederhana, hanya ada satu penjelasan. Dia punya pria. Kau salah paham. Bagaimana mungkin? Penjelasan adalah penyamaran. Lihat dirimu, di depan teman sekelas lamamu, masih bersembunyi. Beritahu kami siapa dia. Juang Dong, mungkin tidak akan melamarku kan? Keluarganya begitu kaya, jika dia benar-benar melamarku, aku pasti akan mengiyakan. Shang Qian, sejak lulus universitas, aku selalu memikirkanmu. Aku tahu kau luar biasa, meskipun kau ragu padaku. Aku ingin bilang, aku sangat menyukaimu. Bersatulah. Rubah betina, Bersatulah. kau bawa aura jalangmu kemana-mana. Zuang Dong ini reuni kelas. Apa maksudnya ini? Aku tulus padamu. Sejujurnya, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Kenapa? Keluargaku, statusku, kemampuanku, yang mana yang tidak top? Yang mana? Menyebalkan, minggir. Kau pelayan apa kau ingin mati? Kau bartender kecil. Apa kau gila? Bartender tampan itu tipeku. Liang Xiaomei. Bisakah kau punya sedikit sopan santun? Melihat pria tampan, kau hanya ingin mendapatkannya. Kau masih membicarakanku, dan aku akan merobek mulutmu. Kau sopir kecil itu. Sopir kecil apa? Kalian saling kenal. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat pedagang kaki lima menjual kalung. Kupikir yang ini cukup bagus. Apa kau suka? Selama itu darimu. Aku menyukainya. Baiklah, ini untukmu. Kalung murahan dari pedagang kaki lima diperlakukan seperti harta karun. Dunia ini benar-benar tidak adil, meninggalkan kami para pria lajang dalam keadaan seperti ini. Kukira dia cowok kaya yang tampan. Tanpa diduga, dia pecundang miskin. Barang KW. Apa yang kau tahu? Inilah yang kau sebut romansa. Shang Qian, apa kau benar-benar memilih barang KW cowok ini daripada melirikku? Suang Dong. Sudah kubilang, aku tidak punya perasaan padamu. Kau harus menyerah sekarang. Kalau begitu, kita lihat saja. Inilah yang mereka sebut cinta bertepuk sebelah tangan. Seperti The ar film mengalir was acuh tak acuh. translated Kenapa and gantung diri di narrated satu by pohon? M Beberapa Media. orang memang suka pecundang miskin. Kenapa kita berdua tidak mencobanya? Enyang, Juang Dong kau.
Beberapa orang selalu berpikir mereka adalah bunga yang bisa tumbuh di mana saja, bahkan mendarat di kotoran sapi. Mereka masih ditolak olehnya. Wang Hemeng, apa yang kau katakan? Bercanda. Jika kau mau, kita berdua bisa mengobrol. Aku jamin kau akan bahagia setiap hari. Nyahlah. Baiklah Xiaomi. Ini reuni kelas, hanya bercanda. Iya, reuni kelas hari ini. Aku yang menanggung semua biayanya. Selamat bersenang-senang semuanya. Baiklah. Lalu, aku akan memancing orang itu ke ruang pribadi. Kalau begitu aku merepotkanmu saudaraku. Untuk menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, selama komisi ada, kami melakukan sesuatu. Dengan bersin dan avisin, aku ingin salah satu kakinya. Aku akan melipat gandakan harganya 3 kali lipat. Langsung saja. Dasar kau tua licik. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku sudah mencari kemana-mana. Di rumah. Tidak mungkin ada di rumah. Aku juga sudah mencari di rumah leluhur. Kantor Xiang Jiankui itu. Ketemu. Dasar kau tua licik. Kau menyembunyikannya dalam-dalam. Sang Haibo. Apa yang kau lakukan? Kau orang tua bodoh, kau mencabut status klanku. Jadi aku harus mendapatkan kembali sebagian dari apa yang menjadi hakku. Kitab suci pengobatan. Letakkan buku itu. Meletakkan bebek yang sudah kutangkap? Bagaimana mungkin aku mengembalikannya? Masuk akal. Kalau tidak kau akan menyesal. Kau bilang kompetisi medis dan keracunan Shangqian adalah perbuatanmu. Betul, kalau bukan, karena sopir kecil itu terus-menerus menggagalkan rencanaku. Aku pasti sudah membunuh wanita itu sejak lama. Mati. Sudah jatuh ke tangan. Jadi kau benar-benar seorang sopir. Tidak salah. Jiang Qian, kau sungguh menakjubkan. Ketemu satu pacar sebaik ini padamu. Sebenarnya dari awal kita punya beberapa masalah tidak sebaik yang kau pikirkan. Bukankah itu karena dia mengincar latar belakang keluarga Zheng Qian? Ingin jadi menantu yang tinggal serumah, makan, dan tempat tinggal gratis seumur hidup. Itu sih tukang numpang gratis. Apa salahnya jadi tukang numpang gratis? Aku juga mau jadi satu. Bisakah seseorang memberitahu aku di mana aku bisa menemukannya? Aku rela memindahkan seluruh keluargaku. Apa yang kalian bicarakan? Siapa di antara kalian Tuan Jimlong? Aku. Ada apa? Kau punya teman. Menunggumu di luar. Karena ini teman. Kau pergi dulu. Kami akan menunggumu di sini. Baiklah. Aku The sudah film was membawanya. translated and narrated by Kau. M Media. Apa maumu? Sopir kecil. Hari ini aku akan membiarkanmu mati karena tahu alasannya. Beraninya kau menyinggungku Shuangdon. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Kau pikir ini bisa menghentikanku? Kau sudah tertangkap olehku. Kau masih berpikir kau bisa membalikan keadaan sendiri. Kau terlalu naif. Sopir kecil. Kau belum dihentikan. Anak buahmu terlalu lemah. Jangan sombong. Tunggu saja. Ya, tunggu saja. Aku baru saja akan meneleponmu. Orang yang kusuruh kau urus adalah dia. Patahkan kakinya untukku. Aku akan memberimu komisi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kau gila. Kenapa kau memukulku? Tuan muda, ini semua salahku. Mohon maafkan aku. Apa latar belakang sopir kecil ini? Bukankah Bai Xiang memberitahumu? Jangan menindas orang baik. Baiklah, kulepaskan kali ini. Lebih hati-hati lain kali. Tuan muda. Ya, Aku terus merasa
Pertemuan hari ini aneh. Tanyakan, apa yang dia coba lakukan? Baik Tuan Muda. Jika dia berani tidak memberitahu kita, aku akan mematahkan kakinya hari ini. Bukan? Apa yang kau lakukan? Pergi. Tidak, bukan seperti itu. Aku akan menceritakan semuanya. Saudara Jiang, aku bertanya pada bartender dan tahu kau ada di sini. Malam ini, siapa sebenarnya yang mencarimu? Bukan teman, tapi Shuang Dong. Itu dia. Dia awalnya ingin memberiku pelajaran, tapi akhirnya aku yang mengajarinya. Kau baik-baik saja, Tentu saja aku baik-baik saja. Tuan Muda, Tuan Muda. Ini semua orang kita sendiri, katakan padaku. menurut pengakuan Shuangdong, Deer dan Xiang Haibo bersekongkol. Dia menggunakan reuni kelas sebagai alasan untuk memancing Nona Xiang keluar dari rumah keluarga Xiang, lalu Xiang Haibo akan kembali ke kediaman Xiang dan mengambil tindakan. Apa katamu? Tidak. Saudara Jiang, ini adalah konspirasi yang telah lama direncanakan Xiang Haibo. Xiang Qian, apa yang mereka inginkan di rumahmu, layak direncanakan dengan cermat oleh Xiang Haibo. Sebuah buku yang ditinggalkan kakakku, Kitab Suci Pengobatan. Kitab Suci Pengobatan. Tepat sekali, pengetahuan medis terbaik keluarga Xiang kami, semuanya berasal dari buku ini. Sepertinya untuk menyembuhkan penyakitku sepenuhnya, aku harus menemukan Kitab Suci Pengobatan, tentunya. Xiang Haibo juga mengincar Kitab Suci Pengobatan. Kau benar. Pengemudi percepat. Kuharap kita tidak terlambat. Paman ketiga. Paman ketiga, apa yang terjadi? Itu Xiang Haibo. Ya, itu dia. Dia mencuri kitab suci pengobatan keluarga Xiang kami, membuatku pingsan dengan pistol setrum. Dan lari. Paman ketiga, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tapi kalian berdua, bagaimana kalian bisa bersama lagi? Panjang ceritanya. Singkatnya, itu adalah skema The Xiang film Haibo was untuk membuat kita pergi, translated and sehingga dia narrated bisa by memanfaatkan Anne situasi. Saudara Jiang, Tuan ke-8. Kitab Suci Pengobatan. Ini benar-benar harta karun medis. Kitab suci pengobatan. Kerja bagus. Tuan ke-8. Aku berusaha keras untuk buku ini. Bagus. Uang yang kau berutang padaku mulai hari ini dihapuskan. Kata-kataku adalah ikatan. Bukankah masih ada 1 miliar sebagai kompensasi tambahan? Kepalaku, bagaimana aku bisa melupakan itu? Kemari aku akan memberimu kartunya. Kau tidak punya kredibilitas. Kredibilitas. Kau terlalu naif. Pergilah dengan tenang. Aku yakin dalam perjalananmu ke alam baka, akan ada banyak penjudi yang menemanimu. Berani meminta 10 miliar kepadaku, aku menghina. Anjing tetaplah anjing. Selalu merangkak. paman ketiga. Darah saudara Jiang berwarna emas. Ada apa paman ketiga? Xiang Qian darah emas ini. Kalian semua melihatnya. Apa yang terjadi? Xiang Qian. 30 tahun yang lalu. Kakekmu menyelamatkan seseorang. Orang itu juga memiliki darah emas. Namun, dengan kakekmu yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, orang itu disembuhkan. Aku tidak pernah mendengar kakak menyebutkan ini. Pada saat itu, kakekmu hanya memberitahuku secara lisan. Dia tidak mencatat kondisi orang tersebut. Tapi sekarang, melihat seseorang dengan darah emas lagi, aku memiliki beberapa keraguan. Jiang Long telah bersusah payah untuk menjadi sopir keluarga Xiang, seorang pengawal. Mungkinkah dia berharap suatu hari nanti untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri? Memang, Tapi ayahku sebelum dia meninggal, tidak memberitahuku cara mengobati penyakit ini. Jadi, aku juga tidak berdaya. Apa darah emas ini serius? Jika tidak ada yang serius, itu bisa tidak diobati kan? Xiang Qian. Sebenarnya aku dari keluarga Long di Jingcheng. Apa? Kau tahu salah satu dari 4 keluarga besar Jingcheng? Keluarga Long. Keluargaku memiliki penyakit genetik ini. Darah kami berwarna emas. Setiap orang dengan penyakit genetik ini biasanya tidak hidup lebih dari 40 tahun, mungkin bahkan tidak sampai 30. Jadi, apakah itu berarti kakak Jiang juga? Dulu kakekmu Zhang Jinxi merawat seseorang. Itu paman keduaku. Awalnya paman keduaku tidak terlalu memperhatikan.
Sampai dia mencapai usia 40, dia mulai mencari alasannya. Dia menemukan, itu perbuatan kakekmu. Jika itu masalahnya, mengapa kau tidak langsung datang ke keluarga Sam saat itu, dan biarkan keluarga Sam mengobatimu? Itu sudah terlambat. Saat paman keduaku menyadarinya, ayahku sudah meninggal. Sekarang di keluarga Long, hanya tersisa 2 generasi pamanku dan aku. Senior Xiang Yixi sudah lama meninggal dunia. Jadi aku datang ke kota Songgu sendirian untuk mencari cara menyembuhkan diriku sendiri. Tapi kakak tidak memberitahu kita cara menyembuhkan penyakit darah emas ini. Kakekmu seorang pria dengan pengetahuan medis yang mendalam, memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Hampir setengah dari apa yang dia pelajari berasal dari kitab suci pengobatan keluarga Shang. Aku juga telah membaca kitab suci pengobatan, dan tidak ada catatan tentang cara mengobati penyakit ini. Jika begitu, aku hanya bisa pasrah pada takdir. Namun, masih ada secercah harapan. Apa harapannya? Paman ketiga cepat beritahu aku. Kitab suci pengobatan keluarga Shang hanyalah paruh pertama dari versi keluarga Lin. Jika kita bisa mendapatkan paruh kedua dari versi keluarga Lin, penyakit Jianglong, mungkin ada harapan. Apa? Keluarga Ling. Betul. Keluarga Shang kami dan keluarga Lin selalu berselisih. Sekarang kita punya target. Aku punya rencana. Kau punya rencana. Lihat saja. Nona Zhang, Anda tidak memanggil saya ke sini hari ini hanya untuk minum teh kan? Betul. Jati Anda di sini untuk mempermalukan saya? Nona Lin, kau salah paham. Aku tahu kau kalah di kompetisi medis. Masih dendam. Untuk menghilangkan keraguanmu, aku bersedia bertaruh denganmu lagi. Apakah itu benar? Aku datang jauh-jauh. Ini bukan perkara sepele. Bagus. Namun jika kita hanya mengadakan kompetisi kering tanpa memilih sesuatu sebagai taruhan, bukankah itu terlalu membosankan? Jadi apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika Anda kalah, Anda berikan saya sopir Anda. Bagaimana? Perempuan bodoh ini untuk mengajukan permintaan seperti itu secara langsung. Aku mungkin akan mengikuti arus saja. Dan bagaimana jika kau kalah? Saya punya ginseng liar berusia 1000 tahun di rumah yang bisa saya pertaruhkan. Setuju. Namun, bagaimana kau ingin berkompetisi? Saya rasa tidak perlu merepotkan. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dalam 1 ronde? Agar adil, bagaimana kalau kita menggunakan dia sebagai pasien untuk diagnosis praktis kita? Bagaimana menurutmu? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan bergerak. Kau sungguh kurang. Seharusnya. Karena terlalu memanjakan diri akhir-akhir ini. Dan lengan kirimu patah. Jangan bicara. Nona Chang, apakah Anda sudah selesai diagnosis? Benar, sekarang giliran saya. Tuan muda, Anda pernah menjalani nefrektomi sebelumnya. Anda pernah menderita penyakit ginjal, bukan? Betul, aku di sini justru karena aku didiagnosis kekurangan yang parah. Wanita muda itu baru saja bilang aku terlalu memanjakan diri. Itu tidak mungkin. Aku belum punya pacar selama 3 tahun. Bagaimana kau bisa bilang aku terlalu memanjakan diri? Selain itu, tangan kiri Anda seharusnya mengalami patah tulang sekitar 6 bulan yang lalu. Apakah saya benar? Kau sungguh luar biasa. Kau benar sekali. Nona Zhang, sepertinya Anda tampil sangat baik dalam kompetisi keterampilan medis. Aku mengaku kalah. Sopirku sekarang menjadi milikmu. Anak muda, waktu itu, putri aku menyebutmu kepadaku terakhir kali. Dalam kompetisi medis kudengarkah tampil dengan sangat baik. Saya telah belajar kedokteran sejak kecil. Dan secara tidak sengaja terjun ke profesi ini. Kau benar-benar luar biasa untuk usiamu. The film was Manajer Lee, translated mengapa kau and tidak mengatur narrated agar by pemuda M ini Media. dipindahkan ke kamar dalam kami? Dia bisa menjadi sopir Ling Qiu dan menjaganya. Tolong. Ling Qiu, tahukah kau apa yang telah kau lakukan? Ada apa, Ayah? Ini gadis yang saya menangkan dalam taruhan. Gadis bodoh. Kau berada di kompetisi medis itu. Kau bahkan tidak menang. Gadis yang itu, menurutmu, apakah dia akan dengan santai setuju untuk duel medis denganmu?
Maksudmu? Jinglong dan Zhang Qian sengaja membiarkan aku menang. Ini konspirasi mereka. Kurasa kemungkinan besar begitu. Lalu kenapa kau membawanya pulang? Aku memberinya kesempatan. Aku akan lihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan di rumah kami. Aku mengerti. Tidak. Berhenti. Kau benar-benar di sini untuk kitab suci pengobatan. Jinglong, aku sangat mempercayaimu. Kau benar-benar berkonspirasi dengan Zhang Qian untuk mencuri buku dari rumahku. Tuan Lin, Nona Ling Qiu. Karena saya sudah tertangkap. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi kau benar-benar salah paham tentang keluarga Zhang. Mencuri buku itu adalah ide saya sendiri. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Si Jalang Zhang Qian bekerja sama denganmu dengan sangat baik. Beraninya kau bilang dia tidak memerintahkannya. Saya sudah tertangkap olehmu. Apakah perlu berbohong padamu? Kau pencuri buku. Begitu benar. Kau pasti pencuri kambuhan. Jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Tuan Ling, apa yang akan saya katakan? Menyangkut keluarga Ling dan Zhang. Apa kau yakin ingin mereka mendengar ini? Semua orang sudah pergi. Bicaralah, apa rahasianya? Saya aslinya dari Jingchen. Saya pergi ke keluarga Zhang untuk sebuah buku. Kau tidak sedang membicarakan kitab suci pengobatan kan? Tepatnya, Apa keluarga Zhang benar-benar memiliki kitab suci pengobatan? ya. Dulu Zhang Gezi membeli satu dari pasar gelap. Buku itu adalah buku yang keluarga Ling kami hilangkan. Jadi, kitab suci pengobatan masih di tangan keluarga Zhang? Itu telah dicuri oleh Sang Haibo. Sang Haibo. Ulangi sekali lagi. Sudah dikonfirmasi, beberapa pendaki di Gunung Shonggu menemukan mayat Sang Haibo. Bagaimana dia meninggal? Sepertinya dia ditikam. Baiklah. Kau bisa pergi. Paman ketiga Zhang Haibo dia. Aku tahu segalanya. Orang yang menginginkan kitab suci pengobatan keluarga Zhang kami bukanlah Zhang Haibo. Itu orang lain. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Apa kau yakin? Aku yakin. Kau boleh pergi. Ayah, apa yang terjadi? Mayat Zhang Haibo ditemukan di The film pegunungan. was translated Apa? Dia and sudah mati. narrated Ini by tidak mungkin berita Amnesia. palsukan. Hal semacam ini tidak bisa dipalsukan. Tuan Ling, senior Zhang Gezi sudah lama meninggal dunia. Aku masih tidak percaya kau. Sejak kau datang ke keluarga Ling kami, kau tidak akan pergi. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau menyakiti dirimu sendiri? Darah emas. Entah aku menyusup ke keluarga Zhang atau keluarga Ling. Itu untuk menyembuhkan penyakit ini. Kau menderita penyakit darah emas. Tuan Ling tahu tentang penyakit ini. Aku masih tidak percaya kau. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu menemukan kitab suci pengobatan yang hilang dan kau berikan padaku yang telah kau simpan dengan aman agar aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Kau tidak punya bukti. Kenapa kami harus mempercayaimu? 7 hari. Aku hanya butuh 7 hari. Aku pasti akan menemukannya lagi. Apakah kau begitu yakin? Tentu saja aku akan membutuhkan bantuan Tuan Ling. Selama kau bisa mengembalikan kitab suci pengobatan kepada pemiliknya yang sah, bantuan macam apa? Aku akan membantumu dengan apapun. Aku baru saja dengar bahwa Sang Haibo sudah mati. Betul. Sepertinya orang yang menginginkan kitab suci pengobatan bukan hanya Sang Haibo. Apa maksudmu? Karena pihak lain begitu tidak sabar untuk mendapatkan kitab suci pengobatan. Keluargamu harus menyebarkan berita bahwa buku itu telah dicuri olehku. Ini hal yang bagus. Tentu saja kita masih membutuhkan dukungan penuh dari Tuan Ling. Jangan khawatir, aku juga ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Kitab suci pengobatan.
Seperti yang diduga itu adalah kitab suci keluarga Zhuoyu. Hari ini akhirnya aku bisa melihat wujud aslinya. Tuan Hu. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Kabar baik. Kabar baik apa? Baru saja menerima kabar. Semalam keluarga Lin dirampok. Perpustakaan mereka dicuri. Dan jilid kedua kitab suci pengobatan itu dicuri oleh pencuri. Ini semakin menarik. Apa kau tahu siapa yang melakukannya? Kami belum mengetahuinya, tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Apa itu? Kudengar beberapa hari yang lalu, nona muda keluarga Shang, sopirnya dipecat, tetapi dibawa oleh nona muda keluarga Lin. Sopir muda ini benar-benar tidak sederhana. Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang orang ini. Dan lihat, di mana dia tinggal. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Suruh Raja Iblis ke-8 menangani masalah ini. Biarkan dia pergi. Itu berarti akan ada lebih banyak kematian. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat beritahu semua orang. Ya, aku akan segera melakukannya. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kudengar sopir muda ini memiliki perasaan yang mendalam terhadap nona muda keluarga Shang. Kirim seseorang untuk membawa nona muda keluarga Shang ke kediamanku. Dimengerti. Tuan, kiriman Anda. Aku tidak memerintahkan ini. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikan buku itu? Kau. Ini adalah serangan mental. Kau adalah Raja Iblis ke-8 dari organisasi pembunuh awan iblis. Bagaimana kau mengenalku? Dengan aktingmu yang buruk. Aku sudah lama mengetahuinya. Katakan siapa yang mengirimmu. Kau tidak akan pernah tahu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Itu bajingan tua Hu Shengkan. Bagaimana kau mengenalnya? Jangan pedulikan. Bawa dia pergi. Halo Bei Xiang, ada The apa? film was translated and narrated by M Media. Sebaiknya kau menjauh. Kalau tidak, jika Shang Qian terluka, itu tidak akan baik. Hanya saja. Saudara Jiang, Tidak apa-apa. Tuan muda, bangunkan dia. Dan tanyakan kemana dia membawa Xiang Qian. ya. Baiklah. Baiklah. Aku akan pergi melihat-lihat. Anak muda, gerakan yang bagus. Serangan mental. Sayang sekali itu tidak berguna melawan orang tua ini. Nak, tenaga dalammu cukup bagus. Kekuatan dalam dirimu orang tua juga tidak buruk. Paruh kedua kitab suci pengobatan. Apakah ada padamu? Memang. Bagaimana kalau begini? Kita bekerja sama. Menggunakan kedua bagian kitab suci pengobatan untuk menciptakan dinasti medis. Dan biarkan dunia memuja kita. Aku tidak punya ambisi sebesar itu. Aku tidak menyangka pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Dia sudah bunuh diri. Kitab suci pengobatan. Buku itu benar-benar ada padanya. Kitab suci pengobatan. Saudara Xiang, bisakah kau berhenti mondar-mandir?
Langkah kakimu membuatku pusing. Jadi apakah itu berhasil? Darahnya mulai berubah warna. Bagus. Upaya semua orang, tidak sia-sia. Sahabat muda Jiang sekarang setelah kau sembuh, apa rencanamu? Aku berencana untuk kembali ke Qingcheng untuk menemui paman keduaku dan mendiskusikan masa depanku dengan Sang Qian. Bagus. Aku setuju dengan itu.